Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dan malam. Kembali lagi ya bersama aku ya. Dan kembali lagi kita bersama di kelas pemrograman ya, bersama dunia coding. Dan tentunya di episode SQL Server. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru saja bergabung ya bersama kita di episode baru dari pembelajaran SQL, selamat bergabung dan jangan lupa juga ya untuk menonton episode sebelumnya, dan itu sudah ada di playlist kita ya, playlist dunia coding. Oh iya teman-teman, maaf ya jika suaraku di episode kali ini agak sedikit aneh ya. Nah ya, saya sudah sedikit sakit. Jadi sorry ya kalau misalkan suaranya sedang agak tidak baik. Nah jadi untuk hari ini sebenarnya hari ini kita akan belajar yang namanya gimana sih cara buat table sih, awalnya begitu teman, sebelum kita masuk ke sana. Jadi di sini kita akan belajar dulu ya teman-teman tentang apa aja sih tipe data yang ada di SQL Server gitu. Jadi sebelum kita belajar CRUD-nya, sebelum kita belajar cara insert data dan segala macam, kita akan belajar dulu tentang tipe-tipe data yang ada di SQL Server. Jadi teman-teman sebenarnya untuk tipe data di SQL Server itu banyak ya. Ada banyak tipe data lah, dan terbagi menjadi beberapa tipe. Ada yang dari numerik, ada yang dari mata uang, ada yang dari date time, string, dan segala macam. Pokoknya banyak tipe data di SQL Server ini. Sebagai contoh aja di sini aku bakal buat sebuah database gitu, database dummy gitu, misalkan testing gitu. Ini kita cuma pengen coba ini ya, tes database aja gitu. Jadi kita sekalian belajar tentang tipe data yang ada di sini. Testing. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya untuk tipe data di SQL itu banyak. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tipe data yang mewakilkan nilai atau angka 1 sampai seterusnya gitu teman-teman. Jadi ada yang namanya itu tipe data numerik teman-teman. Jadi numerik itu apa? Ada nama satu tipe data nama itu namanya numerik. Jadi numerik itu bisa dibilang sebuah tipe data yang isinya itu adalah kumpulan angka teman-teman. Dan numerik itu banyak banget untuk bentukannya. Jadi misalkan, nah untuk numerik itu tipe datanya sebenarnya terbagi menjadi 6 teman-teman. Ada yang namanya tipe data yang pada dasarnya aja ya. Jadi ada sebuah tipe data yang biasanya kita panggil itu integer teman-teman. Nah jadi ada sebuah tipe data yang namanya integer. Nah integer ini adalah sebuah tipe data yang dengan kata lain dia menyimpan data yang tipenya itu kata-kata, dan untuk ukurannya itu adalah kata-kata di antara minus 2 miliar kalau nggak salah 2 juta sampai plus 2 juta teman-teman. Jadi emang ada batasannya, dan biasanya integer itu digunakan ketika kita ingin menggunakan tipe data angka gitu. Nah selain integer di SQL numerik yang dipakai itu banyak. Yang kedua ada yang namanya big integer teman-teman. Big integer. Nah ini juga sama atau tipe data juga, dan ini juga sama dengan integer. Teman yang membedakan adalah big integer itu penyimpanan datanya lebih besar teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen tipe datanya yang misalkan kita pengen ngebuat sebuah database tapi tipe datanya banyak, gede banget gitu, atau angkanya mau banyak banget, nah itu bisa pakai big integer. Lalu ada juga yang namanya itu small integer teman-teman. Jadi ada namanya small int. Nah ini sama seperti integer, cuman untuk ukurannya lebih kecil dari integer. Dan ada lagi yang namanya tiny integer teman-teman. Tiny integer. Nah ini lebih kecil lagi nih dari semua integer. Jadi ini tuh adalah tipe data yang bisa menyimpan angka tapi hanya di antara 0 sampai 255. Jadi
Jadi ya kecil banget lah. Lalu ada lagi yang lebih kecil dari ini, namanya bit. Nah, bit ini ya cuman angka integer tuh satu angka atau enggak nol, ya cuma 2 angka yang bisa kita simpan di dalam bit. Dan sebenarnya sih ada lagi satu lagi, yaitu namanya desimal atau enggak numerik. Nah itu biasanya kita gunakan jika kita ingin membuat variabelnya itu angkanya menjadi angka yang akuratnya tetap. Jadi kita bisa menggunakan desimal ataupun numerik teman-teman. Jadi banyak tipe data yang ada di sini gitu. Di numerik doang, ini baru numerik teman-teman. Lalu setelah numerik ada lagi namanya itu tipe data money. Jadi money itu uang. Biasanya kan kita kalau menggunakan database gitu, atau kita bikin database, biasanya kan ada database pembelian tuh teman-teman. Nah itu menggunakan tipe datanya itu money teman-teman. Jadi ada sebuah tipe data di SQL, yaitu tipe data yang bertipe money. Money itu kalau misalkan kita tulis nih, misalkan di sini ya, pas kita buat table itu namanya money gini teman-teman. Nah, money ini jadi kita bisa menyimpan, ya bisa dibilang uang gitu, mata uang ke sini di dalam sana. Nilai mata uang lah tadi kayak gitu. Lalu ada lagi satu lagi namanya itu small money teman-teman. Jadi itu lebih kecil lagi dari si money untuk menyimpan uangnya gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ya di Google tentang berapa sih ukuran antara money dan small money gitu. Terus selanjutnya ada lagi ya namanya tipe data yang bisa kita sebut numeric precision. Nah, ini numeric precision ini bisa dibilang adalah bilangan presisi teman-teman. Bilangan presisi itu kayak gimana? Contohnya adalah kalau teman-teman mungkin di pemrogramannya mungkin tahu ya yang namanya float atau mungkin yang namanya real. Float atau enggak real. Nah, ini adalah tipe data yang termasuk dengan numeric precision teman-teman. Jadi sebuah tipe data di mana kita bisa memasukkan nilai koma di dalamnya. Di float bisa memasukkan nilai koma, dan real ini bilangan real gitu. Dan ukurannya lumayan besar teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari aja ya ukurannya berapa. Terus selanjutnya ada lagi namanya itu tipe data datetime. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kan kita kalau bikin database ada yang berdasarkan tanggal ya, tanggal dibuatnya atau misalkan tanggal memesan kapan, itu menggunakan tipe data yang namanya datetime teman-teman. Jadi ada nama tipe data itu datetime kayak gitu. Ini bisa jadi dengan datetime ini kita bisa masukkan data berupa bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang berupa tanggal gitu. Dan sama dengan yang lainnya ada juga namanya small datetime gitu. Nah, ini gunanya untuk bisa dibilang seperti datetime, cuman tanggal waktunya itu lebih sedikit teman-teman. Jadi di antara 1 Januari 1990 kalau nggak salah sampai tanggal Juni 6 Juni 2079. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tapi akurasinya nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi akurasinya itu cuma 1 menit. Ini untuk small datetime. Nah, selain small datetime, ada lagi yang namanya itu tipe data string teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai tipe data string atau tipe data yang isinya itu angka gitu. Banyak kalau tipe data string, ada namanya char, ada varchar. Biasanya varchar yang sering banget kita pakai sih. Terus ada lagi yang namanya teks. Ada lagi namanya teks. Nah, ini semua berbeda ya teman-teman, dan mungkin akan kita bahas ya nanti perbedaan antara char, varchar sama teks kayak gitu. Mungkin di series terbaru kita nanti ya. Nah, nanti kita ada series terbaru nih Dunia Coding, cuman series seperti apa ditunggu saja. Lalu selanjutnya setelah tipe data string ada lagi nih tipe data yang namanya Unicode ya. Unicode karakter string. Jadi bisa dibilang ini adalah kalau misalkan teman-teman yang menggunakan Unicode, kita bisa pakai variabel ini gitu. Sebenarnya dia hampir sama ya teman-teman kayak string. Cuman yang membedakan di depannya ada tambahan n gitu. Jadi kalau biasanya char itu biasa kayak gini, tapi kalau misalkan kita pakai Unicode itu tambahannya n di depan. N char gitu. N varchar sama n text gitu. Lalu selanjutnya kita juga bisa memasukkan tipe data binary teman-teman. Ada namanya binary string. Dan itu digunakan untuk menyimpan data binary. Contohnya kita mau menyimpan binary, berarti kita tinggal tulis saja nama tipe data itu binary teman-teman.
Terus ada lagi namanya var binary, dan yang terakhir adalah image. Nah, image ini bisa kita gunakan untuk menyimpan modelannya itu gambar. Jadi kita bisa menyimpan gambar di database. Kayaknya image ini makanya. Karena image kan itu isinya data binary ya, makanya kita bisa nyimpan pakai image ini. Terus yang terakhir nih ada beberapa tipe data sih sebenarnya bisa kita masukkan di sini dan tidak termasuk ke tipe data yang ada. Kayak misalkan ada namanya tipe data kursor, teman-teman. Nah, kursor ini bisa digunakan kalau misalkan kita pengen membuat sebuah database yang bereferensi ke dalam kursor gitu. Kita bisa pakai tipe data kursor ini. Teman kita kayak ini salah ya. Ini ada sintak khusus gitu kalau misalkan kita mau pakai tipe data kursor. Terus ada lagi namanya timestamps juga ada, teman-teman. Nah, kayak gitu. Timestamp juga bisa. Nah, pokoknya bisa bilang kayak gitu sih. Jadi ada beberapa tipe data ya yang berada dan tetap bisa kita pakai di SQL Server seperti itu. Ya, mungkin ini ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Banyak ya, jadi banyak sekali tipe data yang ada di SQL dan teman-teman bisa pelajari itu banyak juga. Nah, mungkin di episode selanjutnya kita akan belajar ya gimana caranya untuk membuat database dan membuat table. Mungkin sekian dari pembelajaran SQL pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang tanyakan silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Mengenai dan salam tukang ngetik. Dadah.